ada orang hijrahnya itu tujuannya agar memperoleh dunia atau bisa menikahi seorang perempuan, maka balasan atau imbalan dari hijrah yang ia lakukan ya apa yang ia niatkan tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-targhibu fil ikhlasi fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali wa targhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. At-targhibu utawi motivasi, mengajak. Targhib itu maknanya nyeneng-nyenengake. Nek nyeneng-nyenengaken itu memotivasi. Akar itu tali nyenengake utawa demenake utawa memotivasi bil ikhlasi ing dalam ikhlas fi jami'il a'mali ing dalam sakabehane pira-pira amal wal aqwali lan pira-pira ucapan wal ahwali lan pira-pira tingkah atau keadaan. Watari bulan medeni menakut-nakuti atau mengintimidasi. Jadi tarhib itu maknanya membuat seseorang itu agar tidak menerjang apa yang ditakut-takutkan. Min ta'allumil ilmi, saking belajar ilmu. Li ghairi wajhillahi, krono liyane zate Allah Ta'ala. Jadi niki nerangaken motivasi agar kita selalu dalam keadaan ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan, di setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, dan di segala kondisi, di segala keadaan. Ibadah gitu ikhlas, ngamal apik gitu ikhlas. Dan ini juga ada satu larangan ya. Jadi agar jangan sampai diterjang orang itu mencari ilmu niatnya bukan karena Allah. Dulu menurut riwayat dan kitab Ihya Enten, dulu Imam Ghazali pernah bercerita, tolabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Jadi aku biyen kuwi nalikane belajar boleh ilmu, belajar ngaji, itu awal-awal niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan. Jadi ceritanya Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Karena dulu Imam Ghazali itu sewaktu di Madrasah Nizamiyah, ada madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini miliknya Nizamul Muluk, ya Raja Nizam. Beliau belajar di situ itu tujuannya untuk menyambung hidup. Karena kalau ngaji di situ bebas makan, ya, artinya bisa dapat makanan, artinya bisa bertahan hidup ketika berada di madrasah itu. Jadi awal-awal itu mencari ilmunya bukan ikhlas lillahi ta'ala.
Tapi kemudian Imam Ghazali sadar bahwa ternyata ilmu itu tidak mau kalau tidak lillahi ta'ala. Jadi ilmu itu bisa kita capai, kita peroleh itu kalau ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau ada orang mencari ilmu kok bukan ikhlas karena Allah Ta'ala, itu ilmu gak mau. Jadi ilmu itu memberikan penawaran. Kalau kamu mau, kalau kamu mau memperoleh aku, maka syaratnya kamu harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi itu ilmu. Ilmu itu nggak bisa diperoleh kecuali orang yang mencari ilmu itu ikhlas lillahi ta'ala. Makanya di sini ada semacam intimidasi agar seseorang itu tidak mencari ilmu yang mana motifnya bukan lillahi ta'ala. Dan motifnya apa? Ya nanti ada motifnya kayak ya untuk memperbanyak harta, untuk memperoleh banyak pengikut, untuk menjadi orang yang berpengaruh, untuk menjadi orang yang selalu tampil di depan, paling menonjol di antara yang lain. Itu ada orang yang mencari ilmu tujuannya karena hal-hal tersebut, hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Qala dawu Allah sinten Allah Ta'ala wa ma umiru lan ora diperintah sapa wong Yahudi lan Nasrani. Sapa wong akeh, tapi dalam hal ini, ayat ini menceritakan keadaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa ma umiru lan ora diperintah sapa wong akeh, wong Yahudi lan wong Nasrani, illa liya'budu kejaba supaya padha nyembah sapa wong akeh Allah ing Allah Ta'ala, mukhlisina hali wong kang padha ikhlas kabeh lahu maring Allah. Adina ing agama hunafa'a kang condong maring kebagusan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu diperintahkan oleh Allah agar hanya menyembah kepada Allah saja. Jangan sampai kemudian menyekutukan atau menuhankan hal yang lain. Dulu ketika zaman atau era Bani Israel itu ada nabi namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu nabi yang oleh mereka itu dianggap sebagai anak Tuhan. Uzairu binullah, Uzair dianggap sebagai anaknya Allah. Karena ada satu riwayat menceritakan bahwa dulu Nabi Uzair itu pernah dalam kondisi kalau kayak sekarang itu kayak mati suri, jadi kayak mati suri. Jadi dalam rentang waktu yang cukup lama, kayak orang meninggal terus ketika sadar kembali itu tiba-tiba apal kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu kitab yang memang susah dihafal, jadi nggak ada yang hafal kitab Taurat. Injil pun demikian. Di kitab Allah yang mudah dihafal itu ya Quran. Makanya saking sulitnya kitab Taurat itu dihafal, kemudian tiba-tiba ada orang kok apal kitab Taurat, yaitu Uzair, Nabi Uzair. Itu kemudian oleh mereka dianggap sebagai anak Tuhan. Padahal kita tahu Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu gak punya anak dan tidak diperanakan. Ini diantara kesalahan, satu diantara banyak kesalahan dari Israel. Kesalahannya ya cukup banyak kalau kita lihat di Quran itu. Kemudian yang kedua, orang-orang Nasrani atau eranya Nabi Isa itu menganggap Nabi Isa juga anak Tuhan.
Malah mereka itu menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Trinitas kalau sekarang istilahnya. Allah sebagai Tuhan Bapa, Maryam sebagai Tuhan Ibu, dan Isa sebagai anak Tuhan. Nah ini mereka menuhankan nabi mereka. Ini makanya kemudian diprotes oleh Quran. Jangan sampai kalian itu memusyrikan Allah, artinya menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Karena di Quran itu ya dijelaskan wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi Allah itu selalu memerintahkan agar orang itu mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Jadi ikut agama-agama yang dulu termasuk agama yang dikenal dengan agama yang hanif. Agama yang hanif itu sebutan untuk agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Yang jelas semua agama, ajaran akidah agama, kepercayaan, mulai Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir itu semuanya sama, gak ada yang berbeda. Karena yang namanya akidah, keimanan itu ikhbar. Ikhbar itu satu kabar berita yang nggak boleh antara satu nabi dengan nabi yang lain itu berbeda. Kalau satu nabi dengan nabi yang lain berbeda itu kan nanti akan timbul pertentangan. Loh, nabi ini katanya A, nabi satunya katanya B. Benarnya itu menyembahnya hanya Allah atau bisa lebih. Itu kalau masalah akidah. Kalau masalah syariat antar nabi itu memang kadang syariatnya itu berbeda. Ada nabi yang syariatnya itu kemudian dihilangkan atau direvisi oleh nabi setelahnya. Ada yang masih berlaku. Jadi kalau syariat, karena syariat itu sifatnya insya, jadi menentukan hukum, jadi bisa boleh penentuan ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Syariat itu boleh berbeda, tapi kalau akidah kepercayaan tidak boleh berbeda. Makanya semua nabi itu ajaran akidahnya sama, pasti ngajak tauhid. Wa yuqimu sholata wa yuqimu lan padha jumenengake sapa wong akeh as-sholata ing as-sholata ing sholat. Jadi umat Islam itu diberitahu dari dulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Taurat, di Injil itu semuanya diperintahkan untuk tauhid, termasuk umat Islam. Wa yuqimu lan padha jumenengake sapa wong akeh as-sholata ing salat, wa yu'tu lan padha ngetokake sapa wong akeh az-zakata ing zakat. Banyak sekali ayat Al-Quran itu ketika memerintahkan sholat kemudian diikutkan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Padahal kau utawi menggono ad-din hunafa atau mukhlisina lahuddin. Dinul qayyimati iku agama kang jejeg. Utawa wadhalika utawi menggono wa ma umiru illa liya'budullah. Dinul qayyimati iku agama kang jejeg. Jadi agama yang mengajak pada ketauhidan itulah agama yang benar-benar lurus, benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dinul qayyimah ay dinul mustaqimah. Waqala ladawu Allah sinten Allah Ta'ala mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Man utawi sapa wonge kana iku ana sapa man yuridu iku ngarepake sapa man harsal akhirati ing ganjarane akhirat. Harsun itu maknanya sawah, bisa bermakna sawah. Maksudnya harsal akhirat itu cara gampangan itu sapa wonge sing karep dengan hasil panenan yang nanti diperoleh di akhirat, artinya ya pahala.
Nazid mongko nambahi sapa ingsun Allah lahu maring man biharsihi ing dalem ganjarane man. Sinten mawon sing nalikane ngamal apik kok tujuane ingin memperoleh pahala akhirat, maka akan saya tambahi. Nggih, akhirate oleh, donyane nggih oleh. Waman utawi sapa wonge kana iku ana sapa man yuridu iku ngarepake sapa man arsat dunia ing balesan donya. Nukti mongko paring sapa ingsun hi ing man minha saking dunia. Sebaliknya kalau ada orang melakukan amal baik kemudian yang menjadi tujuannya adalah balasan yang sifatnya duniawi, aku tak ngei perkara, misal aku tak sedekah tujuane ku ben wong sing tak wehi bakale bales maring aku tak bantu wong ben wong kuwi kusuk bantu aku. Jadi ada orang memiliki amal baik tapi tujuannya hanya sebatas balasan yang sifatnya duniawi, balasan yang ia dapat kembaliannya, dapat feedbacknya ketika di dunia. Maka ya Allah akan memberikan balasan itu hanya sampai di dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Makanya kalau seperti ini niatnya, dia hanya dapat satu saja, ya oleh balasan sing sifatnya dunia. Tapi kalau niatnya dan oleh balasan sing sifatnya akhirat, bisa dapat double, bisa dapat lebih. Bukan hanya double, wong niku nek ngamal apik diwales 10 kali lipat. Bahkan ada yang dibales sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang dibales dengan lipatan-lipatan atau dilipat gandakan oleh Allah dengan dengan hitungan yang tidak terhingga. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, utawi hadis iku riwayataken saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Umar, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasul. Jadi Sayyidina Umar itu pernah bercerita, saya itu pernah dengar Rasulullah bersabda seperti ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal kalau Imam Syafi'i ini ditafsiri innamal a'malu angin pestine utawi sae piro-piro amal angin pestine utawi piro-piro angin pestine utawi sae piro-piro amal biniyati iku kelawan piro-piro niat. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i amal itu bisa sah kalau disertai dengan niat. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah innama kamalul a'mali binniyat. Ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah bahwa kesempurnaan sebuah amal itu digantungkan pada niatnya. Jadi kalau ngamal ada niatnya berarti amalnya dianggap sempurna. Tapi kalau ada amal tidak disertai dengan niat, meskipun tidak dianggap sempurna oleh Imam Abu Hanifah, tetap dikatakan masih sah. Ya, tetap sah. Inama karena ditafsiri inama kamalul a'mali binniyat. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kan innama sihhatul a'mali dunia. Jadi sahnya sebuah amal itu ya bergantung dengan niatnya.
Wa inna malikum limri'in lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben awak-awak ma utawi perkara nawa kang niat sapa kullu mri'in ing ma. Jadi seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sebagaimana apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, faman mongko utawi wong kana iku ana sapa man. Sapa nanti. Kanat iku ana apa hijratu failnya ini. Kanat iku ana apa hijratu hijrohe man. Ila Allahi iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa hijratu moko utawi hijrone man ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi ketika Kanjeng Nabi sapa wonge sing hijrah, karena kalau dilihat dari asbabul wurud hadis ini itu menceritakan bahwa dulu itu ada seorang laki-laki, ya laki-laki ini melamar seorang perempuan, ya semua. Saat ini pulau itu namanya Ummu Qais. Ya. Jadi ada laki-laki mengkhidbah seorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummu Qais. Yang perempuan ini ketika dilamar tidak mau. Saya tidak mau kamu nikahi sampai kemudian kamu mau ikut hijrah Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi syaratnya nek kowe kepengin nikahi aku, awakmu kudu gelem melu hijrah Kanjeng Nabi. Kemudian mau hijrah dan akhirnya menikah dengan perempuan tadi, dengan Ummu Qais. Makanya setelah ini kemudian masyhur beredar, artinya kabar ini tersebar sehingga sahabat itu banyak yang menjuluki laki-laki ini dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, laki-laki yang hijrah demi seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Nanti Kanjeng Nabi terus ngendika, nek ono wong kok hijrah dari Mekah ke Madinah itu tujuannya lillahi wa rasulihi, berarti yo oleh ganjaran teko Gusti Allah, yo dianggap napa niku dapat balasan yang memang sepatasnya. Hijrahmu krana Gusti Allah ya tetep engko awakmu oleh ganjaran teko Gusti Allah. Waman utawi sapa wonge kanat iku ana apa hijratuhu apa hijrone man. Di dunia iku krana dunya. Yusibu kang bisa mekenani itu memperoleh. Yusibu kang bisa mekenani sapa man ha ing dunia. Barang siapa yang hijrah tujuannya agar memperoleh dunia. Awi mraatin utawa wong wadon. Hijrah tujuannya ben oleh wong wadon. Yang iku kan bisa nikahi sapa man ha ing imro'ah. Nah ini ya kan, ini yang tadi ya, Muhajir Ummi Qais. Jadi hijrah tujuannya ben oleh wong wadon ben iso dinikahi. Fa hijratu mongko utawi hijrah man ilama iku maring perkara. Hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Kalau ada orang hijrahnya itu tujuannya agar memperoleh dunia atau bisa menikahi seorang perempuan, maka balasan atau imbalan dari hijrah yang ia lakukan ya apa yang ia niatkan tadi. Hijrah tujuannya oleh dunia, ya oleh mung dunia tok, akhiratnya boten ansal, ya ora oleh ganjaran. Hijrah tujuannya bisa menikahi seorang perempuan, ya wis oleh perempuan tok, mandek di situ.
tidak ada balasan atau imbalan yang sifatnya ukhrawi. Ya ora oleh ganjaran. Jadi hadis niki yang meriwayatkan itu sahabat Umar bin Khattab. Nek corotan ilmu hadis ini disebut dengan hadis gharib. Hadis gharib karena memang sahabat yang mendengar langsung dari kanjeng Nabi ngendikan ngeten ini hanya Umar. Sahabat lain itu nggak ada yang dengar hadis ini atau ngendikan kanjeng Nabi ini. Sahabat-sahabat dengar itu ya dari Sayyidina Umar. Makanya disebut dengan hadis gharib, ya, hadis yang memang perawinya di salah satu tobakonya itu hanya satu tok. Ya ini di tingkatan sahabat yang dengar dari kanjeng Nabi hanya Sayyidina Umar. Muttafaqun alaih, muttafaqun iku disepakati apa ala sihatihi ing atase sae hadis, apa ala sihatihi sahih hadis ngoten. Muttafaqun disepakati ala sihatihi sahih hadis. Hadis ini hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa amal itu ya nek kepengin oleh ganjaran kudu lillahi ta'ala. Nah ijrone tujuannya lillahi ta'ala ya dapat bagian yang sifatnya akhirat oleh ganjaran. Tapi nek ijrone untuk urusan dunia ya wis oleh mung donya tok. Wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu utawi hadis iku diriwayataken saking sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah ing satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bal ilma liyumariya bi sufaha au yukabiru bil ulama au yasrifa bi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu nar. Rawahu Tirmidzi. Man utawi sapa wonge tolaba iku nuprih iku golek sapa man al ilma ilmu liyumariya supaya debat cara biyen iku madoni supaya madoni utawa debat sapa man bihi kelawan ilmu asubaha ing piro-piro wong kang bodho. Jadi ada orang mencari ilmu motifnya agar bisa memenangkan perdebatan. Kumpul karo bodho-bodho niku bisa ngalahaken ya. Ayyuka biro utawa nyombongi ayyuka biro utawa nyombongi sapa man bi kelawan ilmu al ulama ing pira-pira wong kang alim. Nek karo wong alim dadi golek ilmu niate aku kok nek karo wong alim ben bisa menandingi mereka. Dan ketok aku dulu ilmu ingin menonjolkan keilmuannya di hadapan orang-orang alim. Awyas rifa utawa mengoake sapa man. Mengoake itu memalingkan. Bi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajahe menungso. Ilahi maring man. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan agar bisa berdebat dengan orang-orang bodoh, agar bisa menampakkan keilmuannya, jadi iso menyombongkan keilmuannya di hadapan para ulama, atau tujuannya untuk mencari pengaruh, memalingkan wajah manusia ke hadapannya, artinya biar dapat pengaruh, biar mempunyai massa,
Adkhala mongko manjingake, malakala mongko nglebokake hu ing man Allah sinten Allah annaro ing neraka. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan buruk yang disebutkan dalam hadis ini, ada 3 tadi ya. Ben menang berdebat, ben iso sombong dengan ilmu yang ia miliki, dan biar mendapatkan pengaruh, mendapatkan pengikut yang punya banyak massa, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Makanya orang yang boleh ilmu itu memang tujuannya kudu ikhlas lillahi. Rawang riwayataken lu ing hadis At-Tirmidzi sinten Imam Tirmidzi. Kali mriki niku hadis ini itu mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita agar kita itu tidak senang dengan sifat riya. Riya itu kan maknanya pamer. Jadi wong boleh ilmu tujuannya kepingin pamer. Pamer dengan cara apa tadi? Mendebat orang-orang bodoh, menyombongkan keilmuannya di hadapan para orang alim. Kemudian untuk menunjukkan bahwa dia punya pengaruh yang besar, punya massa yang banyak. Ini kan riya. Nah, ini adalah tujuan mencari ilmu yang tidak benar. Nah, ini beri dijelaskan ya betapa ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mencari ilmu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Adkhalahullahu ataribu min kakmil ilmi wallahu a'lam.